Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang pada bagian teras rumahnya ya, di sini terdapat banyak sekali tanaman hiasnya dan pertumbuhannya juga bagus-bagus banget. Terlihat rimbun-rimbun sekali, dan untuk corak daunnya di sini cantik-cantik sekali. Dan rumahnya ini menghadap ke arah utara. Jadi karena pada bagian depan ataupun sampingnya di sini cukup adanya naungan ya, sehingga tidak begitu terkena cahaya matahari dari pagi hingga sore, hanya terkena biasan-biasan saja. Dan pastinya saya juga bakalan mengecek ya media tanam yang digunakan untuk semua jenis tanaman hiasnya. Namun sebelum saya melanjutkan mereview beberapa jenis tanaman hias yang berada di sini, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada dan para pecinta tanaman hias. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan pada bagian samping terasnya di sini terdapat beberapa tanaman hias yang ditata secara bergerombol seperti ini ya. Jadi tampak menjadi segar banget. Di sini ada tanaman hias, ada Divenbasia Sandi. Terlihat rimbun sekali. Kemudian juga ada tanaman hias, ada Alocasia Fridek, atau ada yang sebutnya juga keladi neon ya, namun tanaman hias ini masuk ke jenis Alocasia karena memiliki bonggol, juga memiliki sulur pada bagian batang tanamannya ya, di bagian akarnya. Ini warnanya juga bagus banget ya, dan tanaman hias ini juga pernah sangat viral sekali karena memang memiliki kombinasi warna daun yang hijau bludru dengan putih tulangnya seperti ini. Ini cantik banget. Kemudian juga ada tanaman hias, ada keladi balon yang hijau, dan juga ada Casablanca. Ada tanaman tapak dara, juga ada tanaman bunga Desember. Dan memang ketika tanaman hias apapun ya, ketika memang dirawat, kemudian tumbuh subur seperti ini, akan menjadi pemandangan yang sangat indah. Kemudian di bagian bawahnya di sini terdapat dua pot tanaman hias Peperomia watermelon, dan di sini juga keadaannya sangat rimbun sekali. Dan jika dilihat ya, hampir tidak ada bunga yang tumbuh pada tanaman Peperomia ini, karena bunga pada tanaman hias Peperomia memang menghambat ya pertumbuhan daun-daun baru. Jadi alangkah baiknya ketika tanaman hias Peperomia itu sudah mulai menunjukkan bunga, itu alangkah baiknya dipangkas. Ini juga karena keberadaannya di tempat yang teduh, ini warnanya bagus banget. Dan saya bakalan beralih ke bagian sisi terasnya. Di sini juga ada tanaman hias, ada peslili. Kemudian juga ada tanaman hias, ada keladi joker, juga ada tanaman hias keladi tisu. Ini untuk warnanya juga bagus banget ya. Dan untuk batangnya juga terlihat tegak. Dan untuk media tanam yang digunakan untuk tanaman hias keladi di sini menggunakan tanah dan hanya sedikit pupuk kandang. Dan juga di sini ditaruh sampah-sampah dari rumah ya, seperti ada teh, kemudian juga ada telur, cangkang telur. Dan untuk pemberian teh pada tanaman hias pada media ini juga kadang berdampak buruk ya, apalagi ketika kita ataupun ampas tersebut ini dalam keadaan manis. Ini biasanya gampang sekali untuk mengundang semut-semut ataupun serangga lainnya yang berkeliaran nantinya pada bagian pot tersebut. Dan di sini juga terdapat beberapa tanaman hias, ada Aglonema ini lipstick yang pink ya, yang lebih ke aurora, siam aurora. Kemudian juga ada yang flamingo lipstick.
Untuk warna daunnya ya di sini bagus-bagus sekali, terlihat seger-seger sekali. Rimbun banget ya. Memang asupan cahaya matahari kalau berlebihan juga tidak bagus ya, meskipun semua tanaman hias untuk mendapatkan corak terbaiknya membutuhkan asupan cahaya matahari, namun ketika berlebihan juga berdampak buruk terhadap daunnya ya, gampang sekali menjadi terlihat kusam. Dan di sini juga terdapat banyak sekali nih calon tunas-tunas baru. Dan di sini sepertinya untuk penggunaan medianya juga hanya menggunakan media tanam tanah, namun memang keadaannya lembab. Dan di sini juga sepertinya sang pemilik telaten ya untuk memangkas pada tiap-tiap batang yang sudah terlihat tua. Karena ini adalah keuntungan ketika kita memangkas ataupun split terhadap tanaman hias aglonema ataupun Divenbasia ya, yang pastinya ketika pada bagian batang tanaman yang sudah terlihat tua yang kemudian kita pangkas, itu akan lebih banyak memunculkan tunas-tunas baru dengan lebih cepat, dan menjadikan dari hasil pangkasan tersebut juga tanamannya akan menjadi kembali subur. Kemudian juga ada tanaman hias, ada Aglonema Birkin. Di bagian sisi atasnya di sini ada Begonia violacea. Ada juga tanaman hias janda bolong yang dirambatkan seperti ini. Nah, ini menurut saya ya, ketika tanaman hias yang merambat dan pastinya ketika kita tidak mempunyai tiang penyangga yang seterusnya ya, karena untuk jenis tanaman hias yang merambat ini otomatis pertumbuhannya akan terus dan terus. Menurut saya untuk mengatasi hal tersebut ya, ini alangkah baiknya dilakukan pemangkasan pada bagian pangkal sini, pangkal tanaman yang merambat tersebut, yang kemudian dalam waktu bisa sekitar 1 hingga 2 bulan ya, itu pastinya akan memunculkan tunas baru pada bagian hasil pangkasan ini, yang kemudian tanaman tersebut itu akan menjadi jauh lebih rimbun, jauh terlihat lebih indah dibandingkan jika keadaannya seperti ini. Kemudian juga ada tanaman hias, ada bunga pintas, ada Divenbasia white flame juga, ada Begonia red violet ataupun Brevirimosa, dan di sini juga terlihat cantik sekali, terlihat rimbun. Di sini benar-benar sang pemilik ini tahu ya bagaimana juga mengatasi tanaman hias red violet ataupun Brevirimosa ini agar selalu tampil cantik seperti ini. Tidak adanya ranting-ranting ataupun batang tanaman yang menjuntai yang sudah tidak begitu bagus. Ini memang dilakukan pemangkasan seperti ini sehingga tampilannya menjadi bagus banget ini. Rimbun ya, dan hasil pangkasan itu juga bisa dibudidayakan kembali, karena termasuk untuk jenis tanaman hias ini ketika dilakukan stek batang ini gampang sekali untuk tumbuh, termasuk bisa melakukan perbanyakan dengan cara stek daun. Kemudian juga ada tanaman hias, ada Aglonema Emerald Bay, ada Keladi Balon, ada Calathea juga. Di sini benar-benar ya seger banget dengan warna daunnya yang hijau seperti ini, pertumbuhannya yang bagus. Dan kemudian pada bagian terasnya situ, padahal di sini sama sekali tidak menggunakan rak ya, tidak adanya rak untuk menaruh tanaman hiasnya, namun bisa terlihat bagus, asri banget. Keadaan terasnya juga bersih, sehingga menampilkan tampilan tanaman hiasnya itu menjadi menarik ya. Di bagian teras dalam di sini ada tanaman hias, ada Pesliliang variegata, ada Aglonema bicroy. Di sini hanya menggunakan media tanam yang digunakan ya. Ini memang tanah dengan beberapa campuran lainnya seperti kayak media yang digunakan untuk anggrek. Juga dikasih cangkang telur. Karena cangkang telur ini memang bagus ya nutrisinya untuk media tanam, untuk pertumbuhan tanaman hiasnya, karena memang mengandung kalsium ya, yang menjadikan
batang dari tanaman tersebut itu menjadi lebih kokoh. Kemudian juga ada kalisota. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan penggunaan media tanamnya. Dan bagaimana juga sang pemilik menempatkan tanaman hiasnya sehingga warna daun pertumbuhannya juga bagus. Yang intinya untuk penempatan tanaman hias itu menurut saya itu sangatlah penting. Selain memang menjaga warna daunnya tetap bagus, pertumbuhannya juga akan jauh lebih bagus dibandingkan dengan tanaman hias yang memiliki asupan cahaya matahari terlalu besar. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.